semuanya, udah on nih. Perkenalkan, nama aku Raditya Chandra Utama. Ya, aku dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Kimia. NIM-aku 24050700081. Nah, di sini aku bakal bahas mengenai e-commerce nih. Nah, kira-kira apa sih e-commerce itu? Mungkin penjelasan ini akan aku lanjutkan dengan sedikit beberapa potongan video yang akan menjelaskan mengenai apa sih itu e-commerce dan apa jenis-jenisnya dan bagaimana sih kita bijak dalam menggunakan e-commerce. Let's go! Oke, lanjut ke penjelasannya. Aku akan bakal jelasin pengertian singkat dari apa sih itu e-commerce gitu. Jadi e-commerce itu adalah berbagai aktivitas yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, pemasaran, dan distribusi barang dan jasa secara elektronik. Menurut beberapa sumber, itu e-commerce itu secara umum dapat diartikan adalah aktivitas belanja online yang melibatkan jual beli produk secara fisik ya melalui digital, melalui internet gitu. Nah, kira-kira ada gak sih pendapat dari pengertian dari suatu tokoh yang memiliki pendapat apa sih itu pengertian dari e-commerce itu? Jadi menurut Louden, yaitu e-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara digital, begitu. Nah, dalam e-commerce itu terdapat jenis-jenis, yaitu yang pertama adalah jenisnya yaitu business to consumer, B2C, perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen akhir seperti yang dilakukan oleh Tokopedia dan Shopee. Nah, untuk yang kedua itu ada business to business, B2B, transaksi antara dua perusahaan seperti produsen dan pemasok. Nah, yang ketiga itu adalah consumer to consumer, C2C, transaksi antara konsumer biasanya melalui platform marketplace. Terus yang keempat itu consumer to business, C2B, konsumen menjual produk atau jasa kepada perusahaan. Itu mungkin jenis-jenis dari e-commerce. Baik, perkenalkan, saya Arif Rahman dari program studi Teknik Kimia semester 3, angkatan 2024. Nah, baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu platform e-commerce apa yang sering saya gunakan. Untuk belakangan ini saya selalu menggunakan platform untuk berbelanja yakni Shopee, karena ya selain banyak digunakan oleh orang-orang, itu juga salah satu menurut saya salah satu platform e-commerce yang mudah serta menarik bagi saya. Selain Shopee juga saya menggunakan TikTok Shop yang dimana itu kerjasama dengan Tokopedia. Ya, itu juga mempermudah, tapi menurut saya itu yang lebih enak digunakan yaitu dari Shopee. Untuk pertanyaan kedua yaitu kenapa saya memilih platform e-commerce Shopee atau kenapa saya memilih aplikasi Shopee, yaitu karena aplikasi ini digunakan banyak promo serta juga banyak barang-barang dan juga banyak suatu hal yang sulit untuk dicari di daerah sekitar sini atau di daerah sekitar saya tinggal. Sehingga dengan platform Shopee, aplikasi Shopee ini mempermudah saya untuk mencari barang, selain barang juga mungkin ada makanan, snack, minuman, ataupun hal-hal lainnya, sehingga bisa membuat saya dan juga itu cukup membuat saya mudah digunakan di mana saja, juga kapan saja, baik itu saat malam, pagi, ataupun kapanpun itu, sehingga mempermudah saya dalam segala hal yang berkaitan dengan jual beli. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu apakah ada keluhan selama saya menggunakan aplikasi Shopee?
Mungkin untuk keluhan lebih kepada penjualnya ya, karena menurut saya aplikasi Shopee ini sudah banyak updatean terbaru, juga aplikasi yang mudah dipakai dan juga tidak ribet lah. Jadi saya lebih merasakan itu adanya dari pihak ketiga, yaitu penjual atau toko dari Shopee-nya, yang dimana itu kadang-kadang ya seperti kurang fast respon, atau ketika ingin berjual beli ya mungkin kesannya tuh hanya saya atau sebagai konsumen yang excited terhadap barang tersebut. Sementara untuk penjualnya, itu pihak ketiganya atau dari tokonya, itu terkadang seperti leha-leha atau juga kayak yang penting jual gitu, dari nggak mementingkan hati pelanggan. Namun sejauh ini keluhan-keluhan yang berat mungkin belum saya rasakan, seperti adanya salah barang atau bagaimana, tapi lebih ke kayak pengiriman yang cukup lama, dan itu juga tidak menyalahkan pihak Shopee dari aplikasi developer ataupun dari penjual, yang mungkin karena ada dalam perjalanan yang dimana bisa membuat terlambatnya tidak sesuai waktu, sesuai prediksi dari aplikasinya. Mungkin bisa telat sampai, bahkan waktu itu saya bisa bahkan telat tuh semingguan. Jadi ya agak sedikit kecewa lah, meskipun ujung-ujungnya dapat dan produk atau barangnya itu sesuai ekspektasi ya. Tapi mungkin dari hal tersebut ya, jadi jangan terlalu berharap juga bagi saya. Selain barangnya yang mudah dicari di platform Shopee, tetapi juga ya ada kekurangan juga, yaitu bisa dari pihak ketiganya seperti pihak kurir atau pengantar paketnya, dan juga dari penjualnya. Sehingga untuk keluhannya mungkin segitu dari saya.